circulation, disability, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang airway. Untuk di stasiun bedah yang ada tindakan itu harus kalian cek dari primary survey. Airway-nya pertama kali kalian cek itu adalah adanya garbin, adanya stridor atau snoring. Nah untuk tindakan-tindakannya, kalau misalnya itu ada garbin, itu kalian harus action. Kalau misalnya ada snoring, itu kalian diopras dan pemasangan opa atau opa? Bukan opa Korea ya. Ada yang tahu apa? Orofaringeal. Kalau stridor, itu berarti adanya benda asing. Kalian harus diopras lalu ekstraksi benda asingnya. Lalu di airway juga ada yang namanya cervical control, dimana kalau misalnya kalian menemukan adanya jejas atau di riwayatnya ada trauma di leher, itu kalian harus masang namanya collar neck. Collar neck itu gambarnya kayak gini. Nah, jadi collar neck itu ada yang penyangga untuk di leher tuh ya, bukan bantalan. Lanjut kita ke breathing. Breathing sebenarnya sama kayak di general, pemeriksaan general. Yang pertama kita lihat itu inspeksi. Inspeksi bentuk dadanya kayak gimana, pernapasannya gimana, simetris apa enggak, ada jejas apa enggak, kayak gitu. Sama palpasi, palpasi juga sama. Kita nentuin simetris enggak pengembangan dada kiri kanannya. Habis itu raba suaranya sama enggak simetris. Perkusi juga sama kayak general. Cuma tambahan di breathing di sini adalah yaitu saturasinya. Kalian harus ngecek saturasi pakai SPO atau enggak nanti disediain, atau enggak kalau nggak misalnya disediain pas C, kalian minta datanya langsung. Saturasinya berapa dokter? Lanjut ke circulation. Di sini circulation ditambah dengan hemorrhage control. Nah, yang pertama kalian di circulation itu ngecek tensi. Setelah tensi kalian cek nadi. Setelah nadi kalian cek akral. Untuk cek nadi sama kalau misalnya ada jam, kalian harus ngadap ke jam. Jangan kalian cuma pegang tapi kalian nggak ngeliat ke jam. Harus tetap kalian menghadap ke jam. Untuk hemorrhage control, kalau misalnya di pasiennya itu ada luka terbuka, kalian bisa hacking situasional, atau kalian bisa bebat tekan, atau kalian pakai bisa tourniquet. Ya. Lanjut ke disability. Disability yang dinilai itu adalah GCS. Udah tahu kan penilaian item-item GCS? Kalau E berapa dari berapa? Mata 4. 4 dikatakan kalau spontan. Kalau 3 nah, jadi ntar kalian hafalin lagi GCS-nya, lalu penghitungannya jumlah total. Kalau misalnya 14-15 berarti keadaannya kosmetis. Terus itu sekarang ke exposure. Exposure itu berarti kalian telanjangin pasiennya. Kalian buka semuanya, baju, celana, kain-kain yang menutupi tubuh pasien. Tapi ingat, jaga suhunya. Jangan sampai pasien itu mengalami hipotermi. Kalian harus selimutkan. Nah sekarang ini yang paling penting di bedah, yaitu status lokalis. Satu orang. Ayo, ada. Ya kak. Oke, untuk status lokalis ini tergantung dari regionnya apa yang kalian mau periksa dan di skenario itu keluhannya apa. Misalnya, kalau sekarang kita mau meriksa fraktur humerus, berarti status lokalis yang kita lihat itu adalah regio humerusnya. Misalnya sekarang ini bagian dextra. Yang pertama kita lakukan itu look. Kita lihat dulu, sama kayak inspeksi modelnya. Di look kita lihat apakah ada jejas, ada perdarahan aktif atau pasif. Habis itu adakah terlihat deformitas atau shortening, itu kita lihat di looknya.
Apakah ada benda asing juga kita lihat di duknya. Ntar itu dikasih data dari dokter. Sama ada fulus tahu kan fulus? Robekan ya, kan. Nah, itu kita feel itu kita palpasi, kita rasakan, kita pegang. Nah di feel itu kita yang pertama, kalau misalnya itu benjolan, terasa hangat apa enggak. Habis itu konsistensinya kayak gimana, kenyal, padat, keras kah, habis itu berdungkul-dungkul atau enggak, habis itu mobile atau immobile. Nah itu untuk kasus biasanya waktu aku itu keluarnya lipoma. Habis itu ada nyerinya apa enggak. Terakhir kita meriksa arteri paling distal. Kalau misalnya humerus, kita ceknya arteri apa? Paling distal. Kalau cederanya di humerus, arteri paling distal kita periksa apa? Karotis. Apa? Paling distal. Kalau cederanya humerus, arteri paling distal kita periksa apa? Distal itu di mana? Hah? Distal itu menjauhi seluruh tubuh atau mendekati? Menjauhi. Berarti yang paling jauh radialis. Arteri radialis. Ya. Terus kalau misalnya cederanya di femur, arteri paling distalnya apa? Hah? Apa? Tibialis apa? Tibialis posterior atau satu lagi? Satu lagi apa? Hah? Dorsalis pedis. Ya. Tahu posisi tibialis posterior sama dorsalis pedis di mana? Ya, ampun. Ya, tibialis posterior namanya posterior di belakang. Belakangnya di belakang mata kaki. Habis itu dorsalis pedis itu depannya di bagian punggung kaki. Jadi ntar kalian periksa itu arteri paling distalnya, ya, itu lokasi-lokasi arteri. Lalu yang terakhir di status lokalis itu kita periksa movement. Nah, movement itu dibagi menjadi ROM aktif sama ROM pasif. Aktif itu dimana pasien menggerakkan tubuhnya sendiri. Kalau yang pasif kita yang membantu menggerakkan. Misalnya sekarang di humerus, tadi kan aku bilang cedera. Kalau aktif kita minta, Pak, coba digerakkan tangannya, pasien saya, jari-jarinya. Selalu jari-jari juga ya, mau itu di kaki, mau di tangan, jari-jarinya minta digerakkan. Sama nanti juga setelah kalian melakukan tindakan pemasangan bidai, atau arm sling, atau figure of 8, itu semua jari-jari harus bisa digerakkan. Nggak boleh sampai dia terfiksasi jari-jari. Sama ada namanya false movement. False movement itu adalah gerakan yang salah, yang seharusnya tidak ada. Misalnya kita suruh gerakin sedikit, dia tiba-tiba ada gerakan tambahan atau kejang kayak gitu. Itu adalah false movement namanya. Yang gitu ya. Paham sejauh ini sampai di status lokalis? Mungkin ada yang mau ditanya dari status lokalis, mungkin aku kecepatan. Itu dari status lokalis ada look, feel, movement. Nah ini sebenarnya sekarang kita lanjut ke tindakan, cuman masih nunggu peminjaman alat ya. Nah untuk tindakannya itu di sini ada figure of 8, ada pemasangan bidai dan juga armsling, sama ada hacking. Untuk kasus fulus sama lipom itu kalian hacking sama ekstraksi dari lipomnya, sama sirkumsisi. Taruh ya aku minjem alat.